Dalam kehidupan ini, manusia kerap bertanya, siapakah aku? Pertanyaan itu tak hanya menyentuh tubuh yang kasat mata, namun juga menyelam ke dalam lorong-lorong jiwa dan ruh yang tak terlihat. Video ini mengajak Anda menyelami hakikat tubuh, jiwa, dan ruh, serta kesadaran sebagai cahaya yang menembus ketiganya. Disusun dalam bahasa yang sederhana namun puitis, narasi ini akan membawa Anda perlahan memahami bahwa makanan tubuh memengaruhi jiwa, makanan jiwa membentuk ruh, dan kesadaranlah yang menyatukan perjalanan mereka menuju keutuhan makna hidup. Di saat banyak manusia bingung tentang siapa dirinya sebenarnya, video ini hadir sebagai lentera, menuntun Anda mengenali diri, bukan hanya sebagai tubuh yang hidup, tetapi sebagai kesadaran yang menyadari. Hidup adalah ketika tubuh, jiwa, dan ruh tumbuh bersama kesadaran. Dan kematian adalah ketika kesadaran berdiri sendiri. Video ini tidak bermaksud menggantikan panduan agama, psikologi, atau medis. Semua narasi merupakan hasil kontemplasi dan penafsiran spiritual yang bersifat reflektif dan inspiratif. Jika Anda sedang dalam kondisi kesehatan mental atau fisik tertentu, disarankan tetap berkonsultasi dengan ahli terkait. Konten ini tidak memaksakan pemahaman, melainkan mengundang Anda untuk mengalami sendiri perjalanannya melalui hati dan rasa. Semoga video ini dapat menjadi jembatan bagi setiap jiwa yang sedang mencari, menjadi pelita bagi setiap ruh yang ingin tumbuh, dan menjadi panggilan lembut bagi kesadaran untuk bangkit dari tidur panjangnya. Jika Anda merasa video ini menyentuh ruang batin terdalam Anda, bantu sebarkan kepada mereka yang mungkin sedang lupa jalan pulang menuju dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lama tersembunyi di balik kehidupan manusia. Bukan karena tidak terlihat, tapi karena terlalu dekat, terlalu lekat, hingga kita tak menyadarinya. Seperti mata yang tak dapat melihat dirinya sendiri tanpa cermin. Demikian pula manusia tak mudah memahami keberadaannya tanpa kesadaran. Manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan. Di balik daging, darah, dan tulang, ada getaran rasa yang bernama jiwa. Di balik rasa, ada cahaya lembut nan halus yang disebut ruh. Dan di atas semua itu, ada satu yang meliputi yaitu kesadaran. Tubuh memakan nasi, air, buah, dan udara. Jika makanan ini salah, tubuh sakit. Tapi manusia lupa, jiwa pun punya makanannya sendiri. Kasih sayang, pengakuan, kejujuran, dan kedamaian. Jika jiwa kelaparan, tubuh yang sehat pun terasa hampa. Lebih dalam lagi, ruh pun punya makanannya sendiri. Zikir, keheningan, doa, pasrah, dan cinta kepada Yang Maha Ada. Jika ruh tidak tumbuh, maka jiwa menjadi gelisah dan tubuh menjadi lelah. Tiga unsur ini saling mempengaruhi. Tubuh yang sehat membantu jiwa lebih tenang. Jiwa yang tenang membuka ruang bagi ruh untuk bersinar. Ruh yang bersinar memancar sebagai aura kasih dan kebijaksanaan dalam tubuh. Namun, yang menyatukan dan menembus ketiganya hanyalah satu, kesadaran. Kesadaran bukan bagian dari tubuh, jiwa, atau ruh. Ia adalah cahaya yang datang dari luar, namun hanya bisa ditemukan saat kita menyelam ke dalam. Ia bukan hasil dari pikiran, tapi hadir saat pikiran hening. Ia bukan produk logika, tapi buah dari keheningan dan perenungan. Kesadaran datang bukan karena kita mencarinya, tapi karena kita siap menerimanya. Ia mengetuk pintu saat kita jujur terhadap hidup. Maka, hidup bukan sekadar bernapas, melainkan tumbuh bersama tubuh, jiwa, dan ruh dalam satu tarikan kesadaran. Kematian bukan semata berhentinya jantung, tapi ketika kesadaran memilih berdiri sendiri, meninggalkan tubuh dan jiwa yang tak lagi selaras. Inilah makna terdalam yang sering membuat manusia bingung, bahwa nilai kehidupan bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada sejauh mana kesadaran kita menyinari tubuh, mengasuh jiwa, dan menumbuhkan ruh. Kesadaran adalah mata yang melihat ke dalam, dan hanya dengan mata inilah kita bisa mengenali siapa diri kita sebenarnya. Di balik kehidupan manusia yang tampak sederhana, tersimpan sebuah sistem kesatuan yang kompleks antara tubuh, jiwa, dan ruh. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi, saling memberi makan, dan saling membentuk dalam tarian panjang kehidupan. Namun, ada satu elemen yang menembus semuanya, kesadaran. Kesadaran bukan sekadar perasaan atau pikiran, ia adalah jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak.
antara daging dan cahaya, antara dunia dan keabadian. Kesadaran tidak bersumber dari dalam, melainkan datang dari luar, dari sumber asal yang tak terlihat oleh mata biasa, namun dapat dirasakan melalui pengalaman hidup yang utuh. Video ini bukan hanya sebuah tontonan, tetapi sebuah ajakan untuk menyelami bagaimana makanan tubuh memengaruhi jiwa, bagaimana makanan jiwa menumbuhkan ruh, dan bagaimana kesadaran menjadi penentu arah dari ketiganya. Kita diajak merenung. Apakah kita benar-benar hidup, atau hanya berjalan tanpa kesadaran? Ada 3 rumah yang kita tempati dalam kehidupan ini. 1 terlihat, 2 lainnya tersembunyi. Tubuh adalah rumah pertama, tempat segala gerak dan indera bermula. Jiwa adalah rumah kedua, tempat rasa dan emosi bersemayam. Ruh adalah rumah ketiga, tempat cahaya kembali pada asalnya. Tubuh membutuhkan makanan, nasi, air, buah, dan segala rupa yang bisa dirasa oleh lidah. Namun jiwa pun lapar, ia butuh santapan berupa kasih sayang, penerimaan, pengakuan, ketenangan. Dan ruh, ia hanya tumbuh ketika disentuh oleh makna, keikhlasan, dan cahaya dari Yang Maha Hidup. Ketiganya tidak hidup sendiri-sendiri. Ketika tubuh sakit, jiwa pun muram. Ketika jiwa luka, ruh kehilangan pancarannya. Namun ketika tubuh sehat, jiwa damai, dan ruh menyala, itulah hidup yang utuh. Hidup sejati bukan sekadar napas yang naik turun, melainkan tumbuhnya tubuh, jiwa, dan ruh bersama kesadaran. Kesadaranlah yang menembus ketiganya, seperti matahari yang menembus kabut. Ia yang tak terlihat, namun menghidupkan. Kesadaran tidak lahir dari dalam. Ia datang dari luar, dari sang sumber. Namun hidup memberi kita jalan, agar kesadaran itu bisa ditemukan dan diterima. Dalam perjalanan ini, tubuh hanyalah perahu, jiwa adalah angin, dan ruh adalah layar. Tanpa kesadaran sebagai arah, semua bisa terombang-ambing. Dan ketika kesadaran berdiri sendiri, terlepas dari tubuh dan jiwa, itulah yang disebut kematian. Namun bukan kematian yang menakutkan, melainkan saat kita hidup tanpa sadar, itulah kematian yang sunyi. Nilai ruh bukan pada bentuk atau nama, tapi pada kesadarannya. Semakin sadar ruhmu, semakin terang jalan pulangmu. Di balik daging yang bergerak, dan tulang yang menyangga, tersimpan sesuatu yang lebih halus. Itulah jiwa. Bukan benda, bukan rupa, tetapi rasa yang menyala diam-diam. Jiwa adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Ia merasakan lapar bukan karena perut, tapi karena makna. Ia menangis bukan karena luka luar, tetapi karena batin yang terguncang. Jiwa makan dari makna. Ia kenyang bila hati tenang. Ia tumbuh bila diberi kasih, bukan hanya cinta yang riuh. Jiwa mencari pelukan yang tidak terlihat, suara yang tidak terdengar, tapi dirasakan mendalam. Saat tubuh terisi makanan, jiwa pun merasakan dampaknya. Makanan yang penuh syukur membuat jiwa damai. Makanan yang dipenuhi kemarahan membuat jiwa tercekik dalam diam. Jiwa tidak bisa dibohongi. Ia menyimpan semua getar yang tubuh tak mampu ucapkan, dan ruh belum bisa sembuhkan. Bila tubuh adalah rumah, jiwa adalah suasananya. Apakah nyaman? Apakah sesak? Jiwa mengetahuinya lebih dulu. Maka, rawatlah jiwamu dengan diam yang jujur, dengan tawa yang tulus, dengan doa yang tidak hanya dari mulut, tapi dari relung terdalam yang ingin pulang. Jiwa bukan untuk dimiliki, ia untuk disadari, karena di setiap nafas yang terasa, ada jiwa yang menunggu untuk dipeluk oleh kesadaran. Ada yang lebih halus dari tubuh, namun lebih gaduh dari ruh, itulah jiwa. Ia bukan daging yang bisa disentuh, bukan pula cahaya murni yang tak berbentuk, namun ia adalah jembatan antara keduanya. Jiwa adalah tempat rasa bermuara. Di sanalah cinta bisa membuat tubuh bergetar dan ruh meneteskan cahaya. Marah bisa membuat tubuh membara dan ruh menyusut tanpa daya. Jiwa menerima, mengolah, dan menyuarakan. Ia adalah alat musik yang bisa mendendangkan nada indah atau nada sumbang. Tergantung siapa yang memetik senarnya, nafsu atau kesadaran. Makanan jiwa adalah makna. Ia tumbuh saat diberi nilai-nilai luhur, kejujuran, kasih,
pengampunan, dan pengertian. Namun ia bisa keruh bila hanya disuapi ambisi, iri, atau dendam yang belum reda. Jiwa yang lapar akan memakan luka. Jiwa yang kenyang akan menyebarkan damai. Karena itulah, tubuh bisa sehat tapi hidup terasa sempit. Sebab jiwanya kekurangan makna. Jiwa adalah tempat di mana manusia menjadi manusia. Bukan sekadar makhluk berdaging, bukan pula cahaya murni yang tak berbentuk. Tapi kesadaran yang sedang tumbuh lewat tangis, tawa, rindu, dan sabar. Dan bila ruh adalah sumber ilham, maka jiwa adalah ruang penerjemahnya. Agar suara langit bisa terdengar di bumi, dalam bahasa rasa yang manusiawi. Di antara tubuh yang terasa berat dan ruh yang terasa ringan, ada jiwa yang penuh warna. Jiwa bukan benda, ia bukan roh, ia bukan tubuh. Ia adalah jembatan rasa yang menghubungkan bumi dan langit dalam diri manusia. Ia merasakan yang tak diraba, menangis tanpa air mata, dan tertawa dalam diam. Ketika tubuh diberi makan, jiwa ikut hidup. Namun, jiwalah yang menentukan apakah makan itu menjadi berkah atau malah menjadi beban. Jiwa mampu menyimpan luka, kenangan, keinginan, dan cinta, semuanya dalam satu ruang. Ia menjadi gudang rasa, tempat di mana makna kehidupan ditafsirkan. Jika tubuh butuh makanan fisik, jiwa butuh makanan batin, pengakuan, penerimaan, cinta, pengertian, doa, dan kehadiran. Jika jiwa lapar, maka ruh akan sulit tumbuh. Sebab dari jiwalah ruh diberi arah, menuju cahaya, atau malah terperangkap dalam gelap. Jiwa bisa retak meski tubuh sehat. Jiwa bisa gelap meski wajah tersenyum. Jiwa bisa kosong meski harta berlimpah. Sebab makanan jiwa tidak dijual di pasar. Makanan jiwa adalah getaran yang keluar dari keikhlasan dan kasih. Dan hanya kesadaranlah yang mampu membimbing manusia memberi makan jiwanya dengan benar. Tanpa kesadaran, jiwa hanya menjadi ruang penuh kekacauan. Namun dengan kesadaran, jiwa bisa menjadi taman sunyi yang dipenuhi kedamaian. Kita hidup di dunia yang menilai segala sesuatu dari yang tampak. Namun sesungguhnya, kehidupan yang sejati justru tumbuh dari yang tak terlihat. Dari yang lembut, hening, dan dalam. Tubuh memerlukan makanan agar bisa bergerak. Jiwa memerlukan rasa agar bisa hidup. Ruh memerlukan makna agar bisa bertumbuh. Namun tak semua makanan memberi kekuatan. Ada makanan yang menyesatkan tubuh. Ada rasa yang menyesakkan jiwa. Ada makna yang membutakan ruh. Maka, diperlukan kecerdasan dalam memilih asupan. Tidak hanya untuk perut, tetapi juga untuk hati dan inti nurani. Apa yang kau lihat, dengar, dan renungi, itulah makanan jiwamu. Apa yang kau resapi sebagai makna, itulah santapan ruhmu. Satu kata bisa menyembuhkan. Satu tatapan bisa menenangkan. Satu keheningan bisa menyalakan cahaya kesadaran. Makanan ruh tak ditemukan di pasar dunia. Ia hadir dalam keikhlasan. Ia tumbuh dari kebeningan rasa. Ia hidup ketika seseorang tak lagi mengejar pencitraan dunia, tapi mencari cahaya hakiki. Dan makanan-makanan ini tak bisa ditakar dengan timbangan, tak bisa dilihat dengan mata. Namun ruh yang lapar akan merasakannya sebagai rindu yang belum terjawab. Maka, bertanyalah setiap hari, apakah aku sedang memberi makan tubuhku? Apakah aku sedang menyentuh jiwaku? Apakah aku sedang menumbuhkan ruhku? Jika ketiganya diberi asupan yang cukup, maka hidup akan menjadi tumbuh. Namun bila hanya satu yang diberi makan, maka akan ada bagian dari dirimu yang kelaparan dalam diam. Kesadaran adalah cahaya yang tak punya dinding. Ia hadir bukan dari dalam tubuh, bukan pula dari isi jiwa, apalagi dari nyala ruh yang terbungkus sunyi. Kesadaran datang, seperti sinar pagi yang tak bisa dipegang, namun menerangi segalanya. Kesadaran bukan milik pribadi. Ia adalah anugerah dari luar, dari sang sumber segala yang tak bernama. Dan hanya dengan keheningan batin, manusia dapat merasakannya. Ia tak lahir dari pikiran, tak tumbuh dari logika. Kesadaran itu seperti udara, diam-diam memberi hidup pada tubuh, jiwa, dan ruh. Kesadaran bukan untuk dikuasai, tapi untuk disadari. Semakin kita sadar akan kesadaran itu sendiri, semakin ringan langkah hidup kita. Kesadaran bukan hanya mata yang terbuka,
tetapi hati yang lapang, dan batin yang menyala tanpa api. Kematian bukan sekadar berhentinya napas, melainkan ketika kesadaran kembali berdiri sendiri, tanpa lagi dibungkus tubuh, tanpa lagi meminjam jiwa, tanpa lagi menyatu dengan ruh. Tubuh akan kembali ke tanah, jiwa larut bersama kenangan, ruh pun kembali ke dimensi asalnya. Namun kesadaran tetap hidup, tetap terang, tetap mengada. Ia tak ikut mati, karena ia tak pernah lahir. Bagi yang tak mengenal kesadaran semasa hidupnya, kematian adalah kegelapan yang membingungkan. Namun bagi yang telah menyatu dengan kesadaran, kematian adalah pelepasan yang melegakan. Seperti daun yang rela gugur, karena tahu musim telah usai. Kematian bukan akhir, tapi fase di mana kesadaran menjadi dirinya yang paling sejati. Jiwa tidak hidup dari nasi, lauk, atau gula. Jiwa memerlukan santapan lain. Ia tumbuh dari rasa. Rasa cinta, rasa tenang, rasa aman, rasa diterima. Itulah makanan bagi jiwa yang sedang mencari rumahnya. Ketika engkau merasakan kasih tanpa syarat, jiwamu seakan menemukan oksigen di ruang batin. Ketika engkau menangis dalam pelukan doa, jiwamu sedang minum dari mata air keheningan. Jiwa yang tidak diberi makan akan rapuh, mudah kosong meski tubuh kenyang. Dan jika terus dibiarkan, ruh pun kehilangan jembatannya. Sebab ruh bertumbuh dari keutuhan jiwa. Maka jaga rasa, rasa yang lembut, jujur, dan bersih. Jaga pikiran, agar tidak meracuni rasa. Jaga lingkungan, karena jiwa belajar dari suasana. Hidup bukan tentang bertahan, tapi tentang memberi makan apa yang tidak tampak, agar tumbuh apa yang abadi. Ruh adalah cahaya yang ditiupkan. Ia bukan milik dunia, tapi dititipkan. Ia bukan tubuh, bukan juga jiwa, tapi keduanya adalah ladang tempat ruh bertumbuh. Ruh tidak bisa disakiti dengan pisau atau peluru, tapi bisa terluka oleh lupa dan gelapnya kesadaran. Ruh tumbuh ketika engkau hadir dalam kejujuran. Ketika engkau hidup tak hanya untuk dunia. Setiap jiwa yang damai, memperbesar ruang ruh. Setiap tindakan penuh kasih, memperluas cahayanya. Dan setiap kesadaran yang jernih, adalah nafas kehidupan bagi ruh itu sendiri. Nilai ruh bukan diukur dari ibadah yang terlihat, tapi dari ketulusan yang tak dinilai siapa-siapa. Ruh tak butuh pujian, ia hanya ingin kembali kepada sumbernya, Tuhan yang Maha Menyatu. Maka jangan hanya hidup di dunia, hidupkan juga ruhmu. Dengan keheningan, dengan pengampunan, dengan kesadaran bahwa engkau bukan hanya tubuh. Kesadaran bukan sekadar pengamat, ia adalah rumah dari seluruh perjalanan. Saat tubuh telah lelah, jiwa menepi, ruh menanti, kesadaran tetap terjaga. Dalam sunyi yang tak terbendung, kesadaran memeluk tubuh, menguatkan jiwa, dan menyinari ruh. Ia tidak menghakimi langkah, hanya menyaksikan. Apakah kau tumbuh? Kesadaran bukan milik pribadi. Ia adalah jendela semesta yang memantulkan cahaya asal. Ketika manusia menyadari bahwa ia bukan hanya hidup, tetapi menjadi perpanjangan dari kehidupan itu sendiri, maka ia telah sampai pada rumah yang sejak awal ia cari di dalam dirinya sendiri. Kesimpulan, hidup adalah perjalanan pulang. Tubuh, jiwa, dan ruh adalah karunia. Mereka bukan hanya bagian dari diri, tetapi jembatan menuju pemahaman hakiki. Tubuh butuh makan dan gerak, jiwa butuh cinta dan makna, ruh butuh cahaya dan pulang. Namun semua itu tak akan utuh tanpa kesadaran. Sebab kesadaranlah yang memberi arti pada makan, cinta, dan cahaya. Kesadaranlah yang menembus semua lapisan, menghubungkan dunia luar dan dunia dalam, antara dunia tampak dan dunia gaib. Saat manusia hidup dalam kesadaran, ia tidak sekadar hidup, ia hadir. Dan saat kesadaran berdiri sendiri, itulah kematian. Bukan kematian yang menakutkan, tapi pelepasan, agar ruh kembali kepada sumber yang mencintainya. Hiduplah dengan tubuh yang sehat, jiwa yang jernih, ruh yang bersinar, dan kesadaran yang utuh. Karena dalam kesadaran, segalanya menjadi satu. Dan dalam kesatuan, tak ada lagi yang perlu ditakuti.